Nyong, Mas Nyong, ini tentang kata orang dua. Itu saja. Oke. Halo teman-teman semua. Ini pertama kali kita membuat sesuatu yang fenomenal. Fenomenal banget. Podcast yang mungkin orang belum pernah buat. Ini kita podcast. Banyak yang bikin podcast. Nah, tapi mereka tidak tahu sejarahnya podcast. Oh. Yuk. Coba kau jelaskan dulu. Nah, podcast gimana? podcast terbagi atas dua suku kata. Pod dan cast. Nanya dong, pod itu apa? Pod itu apa? Yoi. Cast itu apa? Yoi. Pod itu tempat buat naruh bunga. Oh, Pod. pod. Iya, betul. Terus Yoi. cast? Yoi. Cash ya? Per cash. Beda dong. Itu cash. Oh. C-A-S-H. Beda. Ah. Kalau cash ini dalam logat Ambon Oke. artinya yaklep. Kue yaklep alias monyet. Oh, monyet. Iya, betul. Yoi. Ingat dulu anu piaraanku ya. Iya. Iya, betul. Yoi. Jadi podcast itu kalau digabungin artinya tempat menaruh bunga Monyet. untuk monyet. Jangan ke orang. Jangan. Itu. Jadi teman-teman, ini jarang sekali orang tahu arti podcast itu. Itu hanya kita aja yang tahu. Itu rahasia. Itu kita rahasia. nggak mau sebarin. Yoi, kita nggak akan cerita. Cuma kita kemana. sharing ya. Yoi. Berarti Itu. nggak rahasia nih. Oh, udah ketahuan ya. Iya. Jadi teman-teman akhirnya tahu arti Podcast. Yoi. Jadi demikianlah podcast kita kali ini. Yoi. Dan yang pertama dan terakhir. jangan dong. Ini awal kita bikin podcast dan kita mau perkenalkan dulu. Oh iya. Kita punya podcast ini namanya apa? Namanya adalah Mas Nyo. yang ini Mas Aboy. dan saya Yo. Nyok Pedro. Ya, ini maksudnya orang pasti bertanya-tanya nih. Mas Nyok ini artinya apa? Karena Mas panggilan buat orang Ambon. Salah ya? Saya kembali ya. Kembali. Mas panggilan buat anak Banyuwangi ini dan saya Pedro untuk panggilan untuk Orang Ambon. Ambon. Itu. Jadi makanya ini kita perpaduan dua nganu. opo nganu opo. Maksudnya dua nganu maksudnya dua provinsi. Yoi. Bener. Dua suku. Dua Ya. suku ya. Ada yang dari Jawa dan saya dari Ambon. Yes. Oke ya, saudara, akhirnya udah tahu tuh podcast kita mau kemana. Bingung kan? Kita aja bingung. Dan kali ini kita ini mau sharing. Aduh, sebentar. Ketarik sebentar. Tapi no vote itu adalah bagian dari nganu. Ya. Yoi. Jadi kita mau sharing tentang bukan sharing ya. Jadi lebih ke Mau cerita. True story ya, lebih ke true story. Ya, true story, yes. Anggap aja fiktif. Oh enggak, ini true story. Dan ini sejarah. Ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu karena beberapa teman saya sudah cerita tentang kisah ini dan ini sangat wow, horor, menegangkan. Oke. Jadi singkat cerita ya, ini jangan singkat cerita, saya harus cerita full biar teman-teman tahu sejarah. Cerita pertama. Oke, ceritanya tentang si Mas ini, Mas Apo ini. Ceritanya dia nih. Oke? Teman-teman dengar secara saksama nih. Oke, jadi awalnya kita dulu di Jakarta sana satu kos-kosan, kita di daerah Mampang Perapatan 7. Nah, itu kos-kosan kita dulu tuh. Gak usah bilang nomor ya, nggak enak juga ya. Nomor 27. Oh iya, yoi. Itu sudah langsung lengkap teman-teman. M727 itu julukan kita tuh. Ya buat teman-teman M727. Yoi. Ceritanya hari itu saya dihubungi ada salah satu pihak untuk isi acara nyanyi di penggalangan dana untuk Save Mentawai. Hari itu kalau nggak salah Mentawai lagi tsunami. Ya betul, lagi tsunami dan saya dihubungi itu. Saya ditelepon, mereka undang untuk nyanyi 2 lagu di acara itu. Saya nanya ini acara apa, dijelasin Save Mentawai bla 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 bla. Dan yang punya acara nih Bung Glenn almarhum dan Fredly almarhum tahun 2009 kalau nggak salah, 2008-2009 lah, kurang lebih lah. Nah, tahun More itu than. Yoi. Lalu akhirnya saya mengiyakan, saya bilang oke deh, sikat.
nanti saya bantu sama-sama dengan teman-teman yang lain, kita nyanyi di situ. Saya teringat tuh pas bilang Bung Glenn, saya bilang, wah ini ada sahabat saya nih, dia fans banget sama Glenn Fredly. Tiba-tiba habis ngobrol sama mereka, saya telepon dia. Saya bilang, Mas Boy, lagi di mana? Lagi di jalan, dia bilang. Saya bilang gini, "Oi, pulang dulu. Ada yang penting ini." Siap, dia merapat dengan motor hitamnya itu yang tanpa rem itu, cekrat sampai di rumah. Naiklah ke lantai 2. Itu kamar kita sebelah-sebelahan, saya paling ujung sana, dia paling ujung sana. Dia datang duduk, saya bilang, ada undangan nih dari Bung Glenn buat acara Chef Mentawai di Kemang. Udah, oh gitu, gini deh, Beta disuruh nyanyi 2 lagu. Gini aja, Beta 1 lagu, Dikau 1 lagu, dia 1 lagu, saya 1 lagu. Udah, kita latihan tuh. Saya sangat ingat lagu itu. Latihan, saya bilang, udah kamu nyanyi lagu apa? Lagu ini Bung. Oh ya udah, kita pas latihan, judulnya Tersenyumlah Mentari. Kita latihan, di bagian itu ada part overtune-nya. Saya bilang, Boy, terlalu monoton nih, kita bikin overtune aja biar rame, kan masalahnya cuma pakai gitar gitu. Udah, habis latihan, sorenya kita siap-siap meluncur pakai motor ke tempat itu di Kemang itu ya. Di Kemang, teman-teman tempat mungkin gaul di daerah Jakarta Selatan ya. Yes, anak selatan kita kan. Padahal belum ada apa-apa juga, cuma tinggal aja di situ. Hidup juga susah banget tuh. Ya. Jadi selesai kita tiba di sana, latihan cek sound dulu. Cek sound selesai. Oke. Udah. Datanglah waktu yang ditunggu-tunggu ya. Dipanggillah kita berdua buat nyanyi di depan. Udah, kita berdua maju. Saya nyanyi lagu pertama, selesai. Lagu keduanya dia nih. Kita nyanyi. Udah nih. Pas saya ngelihat ke depan, saya bilang, Boy, kamu lihat kaos oblong putih. Coba kamu lihat ke kiri. Dia pas tengok ke kiri, yang datang Bung Glenn Fredly almarhum. Datang muncul dari sana dan Aboy sudah mulai pucat tuh. Pucat, wajah mulai ke abu-abu biru dongker. Wajahnya tuh grogi Pak. Dia mulai grogi tuh teman-teman. Jantungan kayak gitu. Teman-teman mesti lihat bahwa dia grogi, dan saya lihat kiri, ini anak ini kenapa sih? Nah itu, saya cuma kasih tahu ke dia begini. Tenang dong. Kau harus tunjukin ke dia, kan dia, kau idolakan dia. Tunjukin dan kau harus tampil yang sebaikmu di depan dia. Oh siap. Kita sikat nih. Tersenyumlah Mentari. Wow, nyanyi. Glenn jalan tuh, Bung Glenn. Maju, makin hari makin dekat, sampai jaraknya mungkin sekitar 2 meter lah. Depan kita, pakai kaos oblong, topi itu. Dia ngelihat sambil lipat tangan, dia ngelihat ke arah kita. Beta bilang begini, Aboy, 2 aja nih. Ale tampilkan terbaik, atau pas dia lihat Ale, dan Ale mati. Ale grogi dan kita semua mati di sini. Nyanyi. Selesai, pas ada part yang overtune itu, Beta ngelirik ke Aboy itu. Beta bilang begini, Boy, siap, kita overtune. Teman-teman tahu jawabannya apa? Dia dengan muka yang begitu jutek, dia ngelihat ke Beta, dia ngelirik begini. Orang Ambon bilang manceling tuh, gini. Dia lihat ke Beta dan dia jawab begini. Dalam Boy overtune, dia bilang begini. Tidak usah overtune, di situ aja. Maksudnya apa? Di situ aja. Di situ aja tuh maksudnya apa, Boy? Maksudnya dia nih jangan overtune, bilang aja. Gak usah overtune, gak usah. Bilang aja begitu. Dia bilang begini, gak usah, di situ aja. Mamma mia. Udah, dan Beta cuma ngelihat, selesai. Kan gak ada yang tahu. Yang tahu dosanya cuma Beta toh. Beta yang tahu karena kita latihan sama-sama tadi di kosan. Selesai cerita, selesai nyanyi, kita turun. Dan hari itu juga si Mas Boy ini, dia lagi bikin demo. Dia punya demo untuk lagu ya, buat rencana mau bikin album hari itu. Dia bikin demo buat nawarin ke label-label ya. Nah, kita bikin tuh, dan pas turun kita jalan ke kanan, Bung Glenn sebelah kiri tuh. Kita ke kanan, saya menuju ke toilet. Sudah lama dia Aboy datang samperin tuh. Bro, foto sama Bung Glenn dulu. Oh ya sudah, nanti Beta ngomong. Beta datang, Bung Glenn lagi ngobrol sama orang. Beta pegang bahunya, saya bilang, Kakak Bung,
boleh foto? Oh bisa, boleh adik. Dia datang, dia peluk. Beta bilang, yang mau foto ini beta punya teman, namanya Aboy. Oh boleh. Datanglah Bung Glenn Fredly ke arah kita kenalan, Aboy kenalan, bla 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 bla. Udah, terus foto. Dikasihlah belum demo dulu, handphone. Mau foto dulu nih. Dikasih handphone merek Nokia. Nokia yang top banget dulu tuh. Kita walaupun nggak disponsori Nokia, kita sebutin aja. Nokia berapa gitu, itu bagus tuh. N60. Pokoknya bagus lah. Kita itu Aboy sudah handphonenya bagus, kita masih yang biasa saja. Dikasih ke handphone ke beta. Terus dia suruh, brother foto ya. Dia udah begini. Bung Glenn udah peluk dia kan. Beta bilang, siap 1, 2, trap. Handphone gelap. Handphone hang. Zup, langsung gelap. Beta bilang, boy, handphone mati. Aku bilang, aduh. Bung Glenn bilang, waduh, ada apa nih? Beta bilang, kakak sebentar ya. Beta nyalain lagi. Nyala. Siap, hitung lagi nih. 1, 2, 3, trap. Gelap lagi. Itu Bung Glenn langsung ketawa tuh. Wah, ini bahaya nih. Beta cuman bercanda, beta bilang, Bung, ini kayaknya ada apa-apa di kampung nih. Pecah kita ketawa di situ. Akhirnya kita pinjam handphonenya teman, BlackBerry ya. BlackBerry namanya Ari. Dia keyboardis. Dia waktu itu main keyboard. Ya, lalu hari itu foto, pinjam kameranya, kita foto. Cekret, selesai. Aboy langsung tawarin demonya. Demo lagu ada sekitar 6 lagu di situ. Ada 2 lagu, ada 4 lagunya dia, 1 lagu saya punya, dan 1 lagu kita berdua tulis lagu. Pertama kali kita tulis lagu berdua tuh judulnya Hanya Dia. Nah itu Only You. Kita tulis bersama tuh lagu itu, kita bikin di Malang. Udah, Bung Glenn pas lihat dia punya demo. Orang kalau demo kan biasa aja ya. Dia punya demo tuh, berjilid-jilid, udah kayak orang skripsi. Banyak sekali. Bung Glenn pas lihat semua, Bung Glenn bilang, demo bagus sih. Ini demo apa album? Ini demo apa album? Itu langsung semua pecah di situ. Tapi Ale keren adik. Dia pas lihat semua, udah. Ini cuma opening aja nih, cerita pembuka nih. Yang puncaknya ini nih. Setelah selesai cerita dan foto-foto dengan Bung Glenn Fredly almarhum. Teman-teman harus denger nih. Setelah itu kita nonton teman-teman yang lain lagi manggung di situ buat acara Chef Mentawai. Saya sama teman-teman di kosan juga, karena kosan kita tuh kebanyakan musisi juga. Ada yang dari Malang, dari Surabaya, banyak lah. Jadi mereka datang support kita. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Mas Boy ini dia lompat ada sebenarnya tempat itu tidak boleh ini. Jadi kita cuma satu pintu depan doang. Di situ cuman kayak ada tanaman-tanaman gitu, jadi agak tinggi. Jadi mereka kayak jendela, jadi agak kebuka aja buat angin masuk kali ya. Tapi nggak boleh orang lewat situ. Jendela geser. Jendela lipat. Dia gini kan, dia lipat begini. Tiba-tiba Aboy lompat tuh, jebret. Dia lewat. Beta ngelirik tuh. Terus beta nanya ke anak-anak, bro, Aboy kenapa? Terus anak-anak dengan ininya mukanya panik tuh. Bung, Aboy lagi emosi. Aboy lagi marah. Beta bilang, sejak kapan Aboy marah? Dia bilang, Bung, Aboy marah sekali, Bung. Makanya dia pas lompat itu, dia langsung ambil motor hitamnya yang tanpa rem itu. Dia gas di daerah Kemang tuh. Teman-teman semua, dan akan ada puncaknya nih. Langsung beta panik tuh. Beta, kenapa Aboy marah? Kenapa nih? Emang ada apa? Nah, yang teman beta ini, yang punya HP tadi, dia tunjukin tuh. Dia bilang begini, Bung, Aboy tadi emosi pas ngelihat foto ini. Wah, beta bilang, foto yang mana dulu? Dia tunjukin tuh, cepret. Mantan, sekarang udah mantan, dulu masih ceweknya Aboy, dipeluk sama seseorang dari belakang begini. Aboy emosi dong. Ceweknya dipeluk cowok lain. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana posisinya sebagai pacarnya. Aboy langsung emosi dan pergi mau samperin si cewek ini, mantannya, sekarang mantan, ceweknya itu dulu tuh, sama mau samperin cowok itu. Ya ampun.
Pas beta lihat foto itu, teman-teman tahu, beta langsung gelap. Beta bilang, mati. Beta bilang ke teman-teman semua di situ, beta bilang, bro, kita pulang. Loh Bung, acara belum selesai. Kita pulang saja. Stopin taksi di depan. Kita pulang. Pas keluar ada taksi putih dulu. Sebut aja deh, taksi ekspres ya. Set, dia lewat, kita stopin. Terus beta bilang ke teman-teman yang lain, beta bilang begini, sebentar, kalau ada yang tanya kenal Aboy, bilang saja tidak kenal. Terus mereka bilang, kenapa Bung? Jangan bilang kenal. Ini kita baru 1 tahun di Jakarta loh. Daripada kita mati, kita bahaya di sini nih. Terus mereka pada tanya, emang kenapa Bung? Kalian tahu? Kalian tahu nggak? Foto itu yang ada cowok peluk mantannya Aboy dari belakang. Kalian tahu itu siapa? Mereka bilang, nggak tahu Bung. Beta maju ke mereka, beta bilang, kalian kumpul di sini. Kita ngomong jangan kenceng. Beta bilang pelan-pelan aja. Mereka bilang, itu siapa Bung? Itu John Kay. Itu langsung semua. Ini bibir begini-begini. Ya Tuhan Bung, kita mah. Tenang ya. Stopin taksi ekspres, kita pulang. Tiba-tiba taksinya udah datang nih. Taksinya datang, set, kita udah stopin. Bareng dengan si jagoan ini. Jagoan neon nih. Dia datang, set, nyampe di kita. Akhirnya kita nggak jadi tuh pulang pakai taksi. Beta emosi dong. Beta bilang ke dia, bilang, udah, sudah pukul aja, sikat tuh cowok yang peluk pacarmu tuh, sikat. Itu teman-teman langsung dia dengan ininya kan, kayaknya gini, dia garuk-garuk kepala. Ya brother, udah pukul, udah, kau tahu itu siapa? Udah brother, siapa? John Kay. Brother, bayangkan. Teman-teman bisa bayangkan, Aboy bisa turun tangan buat kayak begitu. Beta bilang, Boy, aduh tuh, kita baru 1 tahun di Jakarta, hidup masih terombang-ambing seperti di lautan. Kita masih cari sana cari sini, ale mau pukul orang. Soalnya kan beta waktu itu kan sing tahu toh. Kan maksudnya kan baru di Jakarta nih, baru datang juga, maksudnya nggak tahu itu siapa, ini siapa, ya nggak tahu lah, kan maklum lah, ada beta mati kayak nona, terus di polo cowok dari belakang, beta marah lah. Tapi setidaknya kan bertanya toh, itu yang paling penting tuh bertanya, brother, itu siapa? Itu kan, biar keren tuh. Lama tapi lamanya tuh begini. Daripada Ale cepat bertemu Abraham, Ishak dan Yakub di atas sana, lebih baik Ale bertanya ke beta, ini siapa yang peluk si nonanya Aboy ini? Dan semua hari itu panik. Akhirnya kita tidak kita cuma duduk sebentar, terus nonton, ada beberapa teman yang tampil juga, kita pulang. Dan itu kita bahas. Wah, kita udah bahas dalam, waduh itu gimana ya, Aboy nyali bisa di atas rata-rata itu loh. Jadi kalau ada orang 10 nyalinya, Aboy 15,7. Bayangin teman-teman, bayangkan Aboy bisa turun tangan buat sikat itu loh. Dan beta bilang, aduh Boy, boro-boro nyampe ke beliau. Ale masih di tempat parkir, Ale sudah jungkir balik, Ale sudah mantul-mantul di tembok. Orang mau bilang kasten-kasten di tembok. Dan itu salah satu sejarah yang sampai detik ini, kalau kita ketemu, akhirnya itu jadi bahan candaan saja. Jadi ini bukan untuk cerita bahwa Aboy, enggak, ini jadi bahan candaan. Tapi dibalik semua itu, nyalinya 1000, tapi dia tidak, nyalinya 1000 hari itu, tapi pas dia tahu orangnya, nyalinya langsung 0, minus 0. Tuhan, itu dunia seakan berhenti loh. Teman-teman bisa bayangkan. Dan itu kita pulang, kita diam. Teman-teman di kosan bilang, Boy, hari itu kalau Ale masuk gimana ya, Ale main sikat. Beta bilang, aduh kalau Aboy sikat, ya kita semua bagaimana nih, kita hidup aja belum ini masih susah di sini bro. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah dengar cerita ini mau flashback lagi ya, ini kita ada bikin podcastnya nih, cerita tentang sejarah. Ini true story nih. Walaupun beta berharap tuh, waduh true story ini sebenarnya
agak penting juga dan lebih ketakut gitu loh. Itu aduh gitu. Tapi ya sudah, kita cerita buat teman-teman tahu bahwa ada seorang anak Jawa Ambon ini punya nyali. Oh, tutup begini biar dia nggak lihat jempol nih. Woi, jangan. Legend. Jadi itu singkat cerita dari salah satu true story yang beta tahu dari dia. Dan luar biasa, makanya mau bikin ini aja supaya kita, kalau kita berdua nonton video ini lagi kenangan kita berdua. Dan setiap ada beberapa nanti yang kita akan ceritain lagi di podcast berikutnya. Dan itu teman-teman itu pecah dan kalau teman-teman meluangkan waktu buat nonton ini, disarankan untuk cukup dia saja, jangan diikutin. Iya kan biasa kalau ini, kalau ada apa gitu orang bikin biar ahlinya ya, jangan ditiru di rumah, ya kan, biar ahlinya. Nah itu jangan ditiru di rumah, bahkan dalam kehidupan jangan ditiru. Dia saja nyali 1000, tapi pas denger namanya langsung minus 0. Oke, fix tuh, itu fix. Itu aja ya teman-teman. Jadi cerita dari beta punya sahabat satu ini nih luar biasa. Kita punya sejarah itu dan perjalanan itu dan luar biasa, dan ya buat lucu-lucuan tapi ada ketakutan juga. Nah, jadi kalau ketemu teman-teman yang lain gitu, mereka selalu tanya, sebutin nama itu, dan ya udah kita buat ketawa-ketawa aja, karena aduh jangan deh, kalau kejadian sih mungkin sekarang beta podcast sendiri dia udah gak ada gitu kan. Ceritanya begitu. Gitu aja kali ya. Jadi kalau teman-teman yang punya waktu, sempetin nonton ini aja. Ini salah satu sejarah ya, jangan ikutin. Jangan. Gitu. Ya, lebih baik pesan-pesan yang pesan-pesan yang maksudnya yang ini yang didapat adalah jangan cepat marah. Jangan terlalu bertanya dulu, bertanya. Mending tenang, karena dengan tenang itu akan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu. Dan resikonya bisa berdampak ke teman-teman yang lain. Karena kalau disikat kan bukan kau aja, semua tuh satu kosan bisa ditutup. Kan begitu. Oke. Jadi jangan cepat marah, apalagi cuma karena cemburu. Tanya dulu. Informasi ya. Itu. Jadi nonton ya teman-teman, nanti ada yang cerita yang lebih spektakuler dan fenomenal lagi dari kita berdua di kita punya podcast ini ya. Oke. Sekian dari kita berdua saat ini, ketemu di episode berikutnya. Oke. Salam dari kita, Mas Nyong. Mas Nyong. Ini tentang kata orang dua. Itu saja.